Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, hadir dalam kegiatan peringatan HUT SMK YPK Serui ke-51 tahun pada hari Sabtu 18 Januari 2020. Tema HUT SMK YPK Serui ke-51 tahun ini berlangsung di bawah sorotan tema melalui HUT SMK YPK Serui ke-51 tahun, SMK YPK Serui menjadi yang utama dalam mengaplikasikan revolusi industri 4.0. Di hari ini, usia sekolah kita telah berusia 51 tahun. Dan di hari ini juga, sengaja kami membuat suatu tema, yaitu temanya melalui HUT ke-51, SMK YPK Serui menjadi yang utama. Peringatan HUT SMK YPK Serui ini berlangsung di Gedung Serbaguna SMK YPK Serui yang diisi dengan pentas seni. Dalam laporan, panitia menjelaskan bahwa giat ini dibuat berdasarkan program sekolah dengan SK Kepala Sekolah. Hal ini adalah anugerah yang setiap tahun harus dilaksanakan. Kegiatan ini berlangsung dengan anggaran sebesar 30 juta rupiah dari sekolah. Selain itu diberi penghargaan juga kepada sejumlah siswa untuk kategori siswa berkarakter terbaik oleh para guru. Pemerintah Kepulauan Yapen melalui Wakil Bupati Frans Sanadi menjelaskan bahwa di usianya yang ke-51 tahun, SMK masih lebih maju dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pendidikan ke depan. Sebagai pemerintah daerah merasa bangga karena SMK YPK Serui sebagai wadah pendidikan masih tetap eksis hingga usianya yang ke-51 tahun. Menurutnya, karena usia 51 tahun menjalankan visi dan misi pendidikan Kristen tetap ada dan mampu melewati tantangan dan rintangan, serta mampu meraih prestasi bahkan pendidikan di seluruh daerah ini. Frans Sanadi berpesan agar hal baik yang dilakukan oleh SMK YPK Serui dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun yang akan datang demi kualitas pendidikan di Kepulauan Yapen. Eksistensi SMK YPK Serui merupakan garda terdepan mewujudkan revolusi industri yang akan dihadapi. Dalam menjawab revolusi industri, tapi juga ingin agar anak-anak yang bersekolah di SMK YPK Serui dapat tampil menjadi generasi penerus, generasi muda masa kini yang mampu menguasai teknologi dan informatika dalam rangka menghadapi tantangan persaingan di era globalisasi yang semakin kompleks. Pada saat ini, pemerintah daerah juga menginginkan dengan berbekal kemampuan teknologi informatika, lulusan SMK tidak lagi semata-mata hanya berorientasi untuk menjadi pegawai negeri sipil, tetapi mampu menciptakan inovasi dan lapangan kerja. Menunjukkan bahwa sekolah kita ini mampu dan bisa. Nah, sekolah ini dikembangkan selama pimpinannya adalah Ibu Herlin dengan 5 jurusan yang cukup merupakan jurusan-jurusan yang kalau kita hubungkan dengan kehidupan kemasyarakatan kita 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun sangat relevan, sehingga SMK YPK Serui merupakan salah satu pendidikan kita menengah atas yang cukup memberikan andil bagi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga di kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Herlin dan seluruh teman-teman Dewan Guru dan staf tata usaha yang telah membawa sekolah ini untuk memberikan nama besar, nama baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, Ketua PSW YPK Kepulauan Yapen, Dr. Randes Orgenes Runtuboi dalam sambutannya mengatakan bahwa kedepannya tantangan semakin besar sehingga dirinya akan melakukan pertemuan dengan 4 ketua klasis GKI di Kepulauan Yapen untuk mendiskusikan perkembangan YPK. Karena berbicara tentang YPK tidak terlepas dari GKI di Tanah Papua. Ini adalah salah satu program kerja di kepemimpinan PSW YPK Kepulauan Yapen periode 2019-2024. Ini kondisi kita di Yapen dan saya yakin juga hampir di seluruh tanah Papua. Kita memang banyak hal yang membuat kita harus bangkit. Bangkit di sini memang bangun dari sakit. Sakitnya banyak juga.
Jadi kalau kita istilahkan di sini ya, kalau kita perhatikan YPK ini kan setelah gereja GKI berdiri, yang mengurus persekolahan saat itu ada sending ya, sending. Lalu dialihkan 62 ke YPK. Nah waktu itu masih ada subsidi yang dikasih oleh pemerintah, LOSO dan MOSO dari zaman Belandanya. Masih ada sehingga YPK bisa angkat guru, YPK bisa tentukan guru di tugas ini dia bayar gaji. Sesudah subsidi ditarik, kurang lebih di sampai tahun 80-an itu subsidi sudah tidak kelihatan, YPK tidak bisa bikin apa-apa lagi karena kita waktu itu hanya cuma berharap subsidi, maka tidak bisa berdaya. Makanya kami ya tadi saya katakan itu, kita harus bangkit, bangun dari sakit. Kita tidak harus cuma menunggu ada subsidi, tapi kita harus bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Dan kekuatan kita itu jemaat, gereja. Jadi dari tadi kita harus siap, kesakitan kita yang kita akronim dengan pertama sakit TBC ya. Terlalu banyak cerita. Kita terlalu banyak cerita dari kerja. Yang kedua kita ini ya sakit malaria. Apa ya? Kita masih andalkan apa? Sumbangan itu. Kita masih tunggu sumbangan. Kita tidak bisa bergerak. Kita juga tidak cari akses, stroke. Ini ada akronimnya. Nah, makanya sekarang kita harus bangkit dengan kekuatan kita dulu. Karena selama ini kita berterima, memang bukan berarti kita jalan, tapi kita jalan dengan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Guru kita disubsidi oleh pemerintah. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita mau kita punya karakteristik gereja itu kita tampakkan, ya kita tidak bisa tampakkan dengan baik karena kita kurang untuk punya kemampuan untuk bisa membuat. Menurut Orgenes, apa artinya membangun sebuah jemaat dengan anggaran 8 miliar rupiah, sementara kita tidak bisa memperdayakan sekolah dan guru kita di YPK? Karena berbicara tentang YPK, tidak terlepas dari pelayanan gereja Kristen Injili di tanah Papua. IT boleh naik sampai di langit, tetapi peran guru tidak tergantikan, yaitu satu keteladanan, karena di YPK saat ini sedang sakit menurutnya, sehingga YPK harus bangkit, bangun dari sakit. Hal ini adalah komitmen di kepengurusan PSW YPK di Kepulauan Yapen. Acara ini juga dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Andrew Wuria, Humas Kepulauan Yapen.